Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seluruh jenazah korban tewas akibat pembantaian KKB OPM di Kabupaten Yaukimo sudah dievakuasi ke RSUD DKI. Nelayan di Pelabuhan Merauke digegerkan dengan penemuan mayat di atas kapal ikan. Rumah mewah di Merauke dibobol maling, uang tunai dan ponsel dibawa kabur pencuri. Kejaksaan Tinggi Papua saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan lapangan Aerosport Mimika tahun 2021 yang diperkirakan merugikan negara 79 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang hasil dugaan korupsi dari kasus ini sebesar 300 juta rupiah dari pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika berinisial SY. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, SY mengaku uang tersebut pemberian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika. Kami telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar 300 juta rupiah terhadap penyidikan dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport lanjutan Otsus tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika dengan nilai kontrak sebesar 79 miliar 134 ribu rupiah. Terhadap kasus ini juga penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 24 saksi, termasuk pemeriksaan lapangan bersama ahli, yaitu ahli konstruksi dengan hasil sementara dalam proses, dan apabila selesai langkah berikutnya tentu ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Kejaksaan Tinggi Papua saat ini telah membentuk tim khusus dan melibatkan ahli konstruksi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pembangunan lapangan Aerosport Mimika yang diduga merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah. Kejaksaan juga sudah memeriksa 24 orang saksi dan belum menetapkan tersangka. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SCOW dibangun pada bulan Agustus tahun 2019 dengan anggaran 129 miliar rupiah. Presiden Jokowi saat itu menginstruksikan agar SCOW dikembangkan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya sekedar pos pertahanan dan keamanan. Maka dibangunlah sejumlah fasilitas penting, seperti jalan sepanjang 300 meter, jembatan, masjid, klinik, hingga monumen. Bahkan untuk mempermudah akses ke SCOW, dibangun jembatan Merah Yotefa. Jembatan ini mempersingkat waktu tempuh pengunjung dari Jayapura yang ingin pergi ke perbatasan. SCOW adalah wajah terdepan Indonesia di perbatasan kota Jayapura dengan Wutung, Papua Nugini. Warga dan wisatawan banyak yang penasaran ingin melihat pos perbatasan Indonesia dari dekat. Dahulu, ada kesan wilayah perbatasan rawan dan sering terjadi konflik bersenjata. Tetapi wajah PLBN SCOW sudah berubah jauh setelah banyak wisatawan yang berkunjung. Di PLBN SCOW, wisatawan bisa melihat kehidupan di perbatasan dari dekat. Pemerintah memang ingin menjadikan SCOW tidak hanya sekedar pos perbatasan, namun menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi.
Untuk itulah dibangun pasar modern dengan ratusan kios di atas lahan seluas 7.200 meter persegi. Pasar ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di kawasan ini. Selain pasar, juga dibangun terminal angkutan umum, sehingga PLBN SCOW menjadi lebih terbuka untuk masyarakat. Yang unik dari pasar di SCOW ini adalah penggunaan mata uang kedua negara. Di pasar ini bisa berbelanja dengan menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang Kina untuk berbelanja tanpa harus menukarnya lebih dahulu. Jualannya kita pakai mata uang mereka, jadi uang asing, jadi uang PNG. Kita tukarnya lebih ke rupiah, lebih tinggi lagi. Satu kinanya kena 3.000, kadang sampai 4.000 lebih satu kinanya. Naik turun ya? Naik turun, tidak menentu. Sejak kapan Om berjualan? Bisa cerita? Sejak 2005. Sudah jualan? Sudah jualan memang. Dari bangunan kayu-kayu dulu. Kayu-kayu? Bangun sendiri. Langsung pemerintah bangunkan, baru kita pindah ke permanen. Sampai sekarang. Iya, menerima uang Kina. Ya, kita transaksi sini pakai dua mata uang. Pakai dua mata uang. Ya, kadang mereka juga pakai rupiah. Iya. Kadang pakai Kina. Pasar ini juga menjadi tempat favorit masyarakat Desa Vanimo di Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan SCOW. Warga Papua Nugini sering berbelanja kebutuhan pokok dan kebutuhan lain karena jaraknya lebih dekat dibanding harus ke ibu kota Port Moresby. Namun pintu perbatasan PLBN hanya dibuka pada hari tertentu saja. Saya merasa bangga karena adanya pasar ini. Kami masyarakat perbatasan ini punya aktivitas sangat membantu karena dengan pasar ini kami bisa berbelanja, tidak butuh jauh lagi ke kota atau ke tempat-tempat yang jauh dari tempat kami ini. Kami bisa berbelanja baju, pakaian atau beras. Sangat terima kasih karena sudah membantu dekat kami di sini, di warga perbatasan ini. Sejauh ini tidak ada konflik atau perselisihan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara, sebagaimana yang sering terjadi di beberapa negara. Hal ini karena beberapa suku atau marga di SCOW masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa penduduk desa di Papua Nugini. Mereka sering bertemu dan saling bersilaturahmi sehingga tidak terjadi konflik di perbatasan. Nah, terkait dengan pasar yang ada di PLBN, nah, pasar itu memang sudah diserahkan ya dari pusat kepada provinsi untuk dikelola. Tetapi untuk diketahui bersama bahwa pasar di atas itu karena ada di wilayah Kota Jayapura, memang itu menjadi tanggung jawab kami untuk masyarakatnya, ya kita dorong supaya ya bagaimana supaya pasar ini bisa berjalan dengan baik dan bisa ini. Nah memang ya PR yang kita harus kerjakan karena masih ada orang yang atau warga penjual yang masih menjual di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya itu harus masuk ke dalam los-los yang sudah disiapkan. SCOW menjadi destinasi wisata baru. SCOW kini bukan hanya pos lintas batas negara yang menyeramkan dengan puluhan tentara yang siap siaga bertempur, melainkan sebuah destinasi atau tujuan wisata baru yang memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat Papua di masa akan datang. Kini PLBN SCOW ibarat oase atau mata air di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Bila dikelola dengan baik, PLBN SCOW bisa menjadi magnet untuk menarik wisatawan. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Kuanyambi.